Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rota Ayun. Saya di sini akan mempresentasikan. Saya Muhammad Bani Wijaya. Saya di sini akan mempresentasikan kutu tentang kutu. Pengertian pedikulus. Pedikulus humanus capitis merupakan ektoparasit obligat yang bermanifestasi di kepala dan menjalankan siklus kehidupan inang. Parasit ini dapat bertahan hidup dengan cara menghisap darah dari kulit kepala maupun kulit lainnya. Hospes parasit ini dapat berpindah secara cepat dan dapat menghisap darah dalam kepala. Pediculus humanus corporis adalah kutu badan yang sering menimbulkan rasa gatal dan kulit sering dipenuhi eksoriasi. Rasa gatal timbul akibat adanya reaksi hipersensitivitas yang diperoleh terhadap antigen dari saliva kutu, dan hospes ini bisa berpindah dari baju ke baju atau pakaian. Pediculus pubis disebabkan karena beradaptasi pada rambut kelamin hingga kepadatan tertentu. Kutu ini dapat hidup di daerah pubis, mata, dan juga janggut. Pediculus merupakan penyakit yang disebabkan oleh Pediculus humanus, Pediculus humanus capitis, atau Pediculus pubis. Rasanya yang gatal dapat menimbulkan stigma di lingkungan sosial sehingga anak-anak dan orang dewasa malu untuk berobat. Pediculosis pada umumnya lebih sering diderita oleh anak-anak usia 3-12 tahun dan dengan cepat meluas di lingkungan hidup seperti asrama dan panti asuhan ataupun tempat tinggal yang padat berpenghuni. Siklus hidup. Kutu betina meletakkan telur pada pangkal rambut. Telur ini sulit dilihat dan seringkali dikira ketombe. Menetas menjadi limfa dalam waktu 6-9 hari. Limfa menjadi dewasa setelah stadium 3 dalam waktu 7 hari. Kutu dewasa dapat hidup hingga 30 hari tanpa menghisap darah. Kutu akan mati dalam 1-2 hari. Morfologi. Bentuk pipi dorsoventral berukuran 2-3 mm, berwarna abu-abu. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian, antara lain cephalus, toraks, dan abdomen. Pada bagian cephalus atau kepala terdapat satu pasang antena terdiri dari ruas besar, satu pasang mata, satu alat tusuk atau proboscis. Pada bagian toraks atau dada ada 3 pasang kaki yang terletak pada toraks satu pasang, mesotoraks satu pasang, dan metatoraks satu pasang. Tidak mempunyai sayap. Ototoraks tidak kelihatan jelas pada bagian abdomen atau perut. Ada 9 ruas abdomen. Terdapat lubang pernapasan atau spirakel yang terlihat jelas. Alat kelamin jantan berbentuk seperti ujung tombak tersebut aedadeagus. Alat kelamin betina berbentuk seperti huruf V terbalik disebut porus genitalis atau lubang kelamin. Sebenarnya Pediculus humanus capitis dan corporis itu hampir sama. Morfologi Pterus pubis. Bentuk kepala segi 4, abdomen pendek dengan batas ruas yang tidak nyata lagi, dan kuku yang besar dan kuat, ukuran 0,8 sampai 12 mm. Siklus hidup. Telur berwarna putih, mempunyai operkulum 0,0 0,08 mm, disebut niche.
Telur ditetaskan pada rambut dengan erat melekat pada rambut atau serabut pakaian. Telur ini terdapat berbulan-bulan pada pakaian. Telur menetas dalam waktu 5-11 hari pada suhu 21-36 derajat Celcius. Nimfa dalam kulit dan keluar melalui operkulum yang terbuka. Epidemiologi. Kutu rambut atau Pediculus humanus capitis ditularkan melalui perantara rambut seperti sikat rambut, sisir, dan topi. Tempat yang disukai adalah rambut. Pada bagian belakang kepala, kutu rambut kepala dapat bertahan 10 hari pada suhu 5 derajat Celcius tanpa makan. Di samping itu, kutu kepala dapat menggigit bagian kepala dan kuduk. Kutu badan dan dapat ditularkan secara kontak langsung atau perantara atau barang pribadi yang mengandung telur. Tempat yang disukai adalah serat-serat pakaian, rambut, dada, dan ketiak. Kutu badan atau Pediculus humanus corporis menggigit tempat-tempat di mana pakaian melekat pada badan. Kutu pubis atau Pteryus pubis biasanya dapat ditularkan sewaktu bersetubuh, baik untuk dewasa maupun bentuk telurnya. Rambut yang rontok dan jarang melalui tempat duduk WC, pakaian, tempat tidur. Tempat kutu pubis atau Pteryus pubis adalah rambut kemaluan. Kutu kelamin biasa menggigit terutama pada daerah kelamin. Mati dalam 2 hari tanpa makan. Patologi diawali dengan infestasi ektoporosit pada kulit dan rambut di kepala, pubis, dan badan. Kutu yang menyebabkan pediculosis pada manusia adalah kutu penghisap darah. Jenis kutu ini memiliki 6 kait yang digunakan saat penghisap darah dari permukaan tubuh. Rasa gatal pada pediculosis timbul akibat reaksi sensitivitas. Pada saat pasien baru pertama kali terinfeksi, gatal akan timbul 2-6 minggu setelah terpapar. Namun jika pasien sudah pernah mengalami gatal, akan timbul dalam 1-2 hari. Pruritus akan membuat pasien mengalami gatal yang hebat, sehingga mereka akan menggaruk secara berlebihan. Tindakan menggaruk akan merusak epitel kulit dan meningkatkan resiko untuk terjadi luka dan infeksi sekunder. Gejala klinis. Pediculus kebanyakan tidak menunjukkan gejala. Gigitan kutu dapat menimbulkan iritasi pada kulit yang disebabkan oleh air liur kutu yang dikeluarkan pada waktu menghisap darah penderita. Iritasi kulit ini dapat bertahan selama beberapa hari. Ciri khas terjadinya gigitan kutu adalah terbentuknya papula atau benjolan kulit yang berwarna merah disertai dengan gatal-gatal. Kulit akan membengkak disertai dengan pembentukan cairan. Infestasi yang terus-menerus akan menyebabkan kulit menjadi keras dan mengalami pigmentasi. Kelainan ini dikenal sebagai morbus errorum atau vagabonds disease. Jika penderita menggaruk kulit bekas gigitan kutu, dapat terjadi infeksi sekunder yang dapat mengakibatkan pustula, kusta, dan proses penahanan. Penderita juga dapat mengalami gangguan tidur dan depresi mental. Diagnosis pediculus didekatkan apabila terdapat gatal-gatal dengan bekas garukan dan dapat dipastikan jika ditemukan limfa atau kutu dewasa di kulit kepala atau atau kutu badan atau pubis. Cara pengobatan. Oleskan obat kutu pediculate dengan instruksi yang terkandung dalam kotak dan cetakan pada label. Jika orang yang terinfeksi memiliki
rambut yang panjang, lebih perlu menggunakan 2 botol. Berikan perhatian khusus pada instruksi pada label atau dalam kotak. Mengenai beberapa lama obat harus diaplikasikan pada rambut dan bagaimana cara membilasnya. Pencegahan. Hindari kontak selama bermain dan kegiatan lainnya di rumah, sekolah, dan tempat lain. Jangan berbagi pakaian seperti topi, syal, mantel, seragam olahraga, pita rambut, atau jepit rambut. Jangan berbagi sisir, sikat, atau handuk. Sisir dapat direndam dalam air panas setidaknya 55 derajat Celcius selama 5-10 menit untuk mencegah penularan infeksi kutu ke kutu. Jangan baring di tempat tidur, sofa, bantal, karpet, atau boneka yang baru-baru kontak dengan orang yang terinfeksi. Cuci pakaian, spray, dan barang-barang lain yang digunakan orang yang terinfeksi menggunakan air panas. Pakaian dan barang-barang yang tidak bisa dicuci bisa dibersihkan dan disegel dalam kantong plastik dan disimpan selama 2 minggu. Jangan gunakan semprotan fumigan. Semprotan ini tidak perlukan untuk mengendalikan kutu dan dapat menjadi racun jika dihirup atau diserap melalui kulit. Mengajak warga untuk bersih-bersih, penyuluhan dan penjelasan bahwa tuma dapat menjangkiti setiap orang. Untuk pasien dan pasangan seksualnya harus dilakukan pemeriksaan diagnostik terhadap penyakit menular seksual. Contoh kasus: anak asuh panti asuhan Liga Dakwa Sumatera Barat berjumlah sebanyak 69 orang yang semuanya berjenis kelamin perempuan, di mana paling banyak berusia 15-16 tahun. Dan itu 39,1%. Dan tingkat SMP 35 orang, 50,7%. Hasil frekuensi distribusi responden penelitian sesuai dengan penelitian Panti Asuhan Kelurahan Skip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang. Yang terbanyak antara tingkat SMP dan SMA pada panti asuhan tersebut adalah SMP dengan 34,5%. Frekuensi usia pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain bahwa usia responden terbanyak adalah 15, yaitu 38 orang. Peneliti tersebut masih memiliki kesamaan bahwa usia 16 tahun termasuk dalam kategori responden yang terbanyak sesuai dengan penelitian ini. Kejadian pedikulus hampir merata pada semua umur. Pada penelitian ini ditemukan lebih dari setengah jumlah responden yang mengalami pedikulosis. Terdapat 40 orang mengalami pedikulosis capitis sebanyak 29 orang. Responden tidak mengalami pedikulosis capitis. Tingginya angka kejadian pedikulosis ini dipengaruhi oleh faktor seperti sosioekonomi, kepadatan lingkungan, dan jenis rambut seseorang.